Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Perdimula Pratama dari kelas E dengan NIM akhir 247. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Panju Fajar Irawan 245 dan Noveta Ramadhani dengan NIM akhir 246. Ada saya sendiri, ada Lauren Brindisi Bella dengan NIM akhir 248, ada Silwi Nahriyatul Ramadhanti dengan NIM akhir 249, ada Nila Agnisa Primadani dengan NIM akhir 250, dan yang terakhir ada Oda Berlian dengan NIM akhir 301. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Pengertian teori interaksi sosial. Teori interaksi sosial mengacu pada interaksi antar individu, kelompok, dan kelompok yang saling mempengaruhi dalam masyarakat. Ada dua bentuk interaksi sosial yang umum. Salah satunya adalah tipe ikatan yang mendukung kesatuan dan interaksi sosial dan yang lainnya adalah tipe disosiatif yang melibatkan pertarungan dengan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Koneksivitas cenderung memudahkan terbentuknya tatanan sosial dalam masyarakat. Kedua adalah ada teori interaksi sosial menurut George Herbert M. Teori interaksi sosial George Herbert Mead dikenal dengan teori interaksi simbolik atau simbolisme median. Pada dasarnya, kontribusi Mead meliputi konsep diri yang terdiri dari aku dan aku, tahapan perkembangan diri, peran bahasa dan simbolis, komunikasi simbolis dan konsep objek terpusat. Itu sudah termasuk Mead menekankan bagaimana individu membentuk identitas sosial melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya, dengan menyatakan bahwa konsep diri serta makna bahasa dan simbol menjadi teori ini. Ada tiga jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antar individu yang ketika dua orang bertemu meskipun mereka tidak aktif. Interaksi ini melibatkan mengenai kehadiran orang lain, melakukan perubahan pada diri sendiri yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bau parfum, bau keringat, suara, langkah kaki, atau rangsangan lainnya yang memicu respon pada orang lain. Dan yang kedua ada interaksi antar kelompok, dan kelompok tidak hanya di antara individu atau suatu kelompok, tetapi juga antar kelompok secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Misalnya, konflik antar Indonesia dan Belanda saat perang fisik merupakan contoh interaksi semacam ini. Dan yang ketiga, interaksi antar individu dan kelompok berbeda-beda tergantung situasi. Interaksi semakin terasa ketika terjadi konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok di mana mereka berada. Dan juga ada ciri-ciri interaksi sosial. Charles P. Loomis menyantumkan ciri penting dari interaksi sosial, yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antar para pelaku dan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, akan datang, yang menentukan sifat dan aksi yang sedang berlangsung. Dan empat, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Hubungan sosial muncul ketika interaksi sosial terjadi berulang kali dan dalam jangka waktu yang lama mengikuti pola yang serupa. Secara otomatis, setidaknya ada dua persyaratan untuk menciptakan interaksi sosial. Itu adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial tidak hanya bergantung pada perlakuan itu sendiri, tetapi juga pada reaksi terhadap perilaku tersebut. Di sisi lain, aspek utama komunikasi adalah kemampuan manipulasi tindakan dan tindakan orang lain. Dan juga ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin dikutip dalam Setiadi PKK 2013 halaman 101, pada jumlah jenis proses sosial yang dihasilkan dari interaksi sosial, proses asosiatif dan proses disosiatif. Interaksi asosiatif meliputi kerjasama, adaptasi, dan asimilasi.
Hal ini termasuk membantu menciptakan tujuan bersama, memastikan keseimbangan dalam interaksi sosial, dan menciptakan budaya baru melalui pencampuran budaya interaksi asosiatif sebaliknya, melibatkan persaingan, konflik, pelanggaran, dan upaya untuk mendapatkan keuntungan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Dan juga syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, syarat-syarat interaksi sosial, Shani 2002 halaman 154 sampai 155 menyebutkan berapa syarat yang harus dipenuhi agar interaksi sosial dapat terjadi. Kontak sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang melibatkan percakapan dengan pemahaman tentang tujuan masing-masing. Kontak sosial dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, langsung dan tidak langsung, yang dapat menimbulkan hubungan konflik dan negatif, positif dan negatif. Saling pengertian dan saling menguntungkan menciptakan hubungan yang positif dan bertahan lama. Baliknya, kontak negatif terjadi ketika ada saling pengertian atau beradaptasi merugikan salah satu pihak. Komunikasi sosial mengacu pada kesamaan pandangan antara orang-orang yang berinteraksi tentang sesuatu. Sukamto 2005 mengartikan komunikasi sebagai penafsiran tingkah laku orang lain melalui ucapan, gerak tubuh, sikap, dan emosi yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dan yang terakhir, ada faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama, menurut psikologi, interaksi sosial dalam kehidupan tidak lepas dari dorong-dorongan individu yang mendorong keinginan untuk merespon tindakan orang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial adalah Muamanah 2016 halaman 18. Imitasi adalah meniru tingkah laku atau penampilan seorang oleh orang lain. Identifikasi merupakan upaya seseorang untuk menyerupai orang lain secara keseluruhan, tidak hanya sekedar gaya hidup dan perilaku. Seperti ada ketika seorang mempengaruhi orang lain tanpa berperilaku dua kali atau mengikuti perintah. Motivasi mirip dengan sugesti, namun lebih dalam dan bertujuan untuk mendorong orang lain agar bertindak rasional dan bertanggung jawab. Simpati merupakan ketertarikan terhadap orang lain berdasarkan kesamaan nilai, misalnya pola pikir atau sikap. Empati merupakan sikap perasaan yang lebih dalam dan memutuskan perhatian pada emosi orang lain, kurang lebih mirip dengan simpati, namun pada tingkat yang lebih tinggi, di mana individu merasakan dan terlibat dalam tindakan orang lain. Dan itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.